Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Suara saya terdengar ya Bapak Nia? Ya. Hari ini kita ingin mengikuti acara istilahnya konsep webinar dari Nagaya Teknologi. Yang pertama, terima kasih kepada manajemen Nagaya yang telah merespon dengan cepat, sekalipun dalam konsep ini sibuk banget untuk mempresentasikan di lain tempat, tapi alhamdulillah dari manajemen Nagaya menyempatkan diri untuk memberikan satu gambaran tentang konsep cryptocurrency terutama Nagaya ini. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada teman-teman semua, baik para dosen, Civitas Akademika, dan para mahasiswa yang kami undang. Mudah-mudahan dengan istilahnya gambaran mengenai masalah Nagaya ini bisa membuka mindset kita bahwa sebetulnya bisnis online itu bukan bisnis abal-abal gitu ya. Investasi itu tidak harus besar, kemudian tidak harus modal besar. Itu yang paling kita istilahnya kita hadapi ketika kita memperkenalkan di masyarakat. Ternyata itu semua nanti biar diterangkan oleh manajemen Nagaya, oh ternyata tidak membutuhkan modal besar, oh ternyata ini bukan abal-abal. Itu bisa nanti diterangkan secara detail. Itu istilahnya jaminan bagi kita bahwa ini bisnis nyata dan modalnya kecil, dimulai dari kecil gitu istilahnya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya begini Pak, sekali lagi saya terima kasih kepada manajemen Nagaya. Komitmen ini kita tahu ilmu matematika ya istilahnya. Ilmu matematika itu baik kita menulis angka 1 juta, angka 10 juta, angka 1 miliar itu pasti dan harus dimulai dari angka 1. Kan begitu ya. Kalaupun tidak ada angka 1, nggak mungkin ada nilai 1 juta, 10 juta, 1 miliar begitu. Kemudian juga ketika kita melukis, kita tahu istilahnya lukisan Mona Lisa yang terkenal dan sangat mahal dan sangat berharga itu. Dan itu dimulainya pasti dari 1 titik saja. Satu titik kecil. Kemudian berkembang menjadi coretan-coretan yang bernilai tinggi. Sehingga terkenal dengan lukisan Mona Lisa. Demikian juga saya memahami konsep investasi dari Nagaya ini bisa kita mulai dari sesuatu yang kecil. Modalnya tidak besar. Yang penting konsisten, itu saja. Istilahnya modalnya kecil, yang penting konsisten. Istilahnya sama dengan analogi kita mau menulis 1 miliar, 10 juta atau berapa miliar, mulai dari 1. Kita mau melukis yang hasilnya seperti Mona Lisa, coretannya pasti mulai dari 1 titik. Kita ingin kaya seperti ini, coretannya pasti dari hanya 1 Nagaya saja. Cukup kecil itu sebenarnya. Nah, istilahnya ke depan berkembangnya akan seperti apa itu tinggal kita yang mau mencoret-coret atau melebarkan sayapnya dari konsep Nagaya itu. Mungkin itu saja dari saya Pak Dhani selaku istilahnya insya Allah nanti istilah konsep kedepannya akan sangat bagus yang nantinya mungkin bisa dari manajemen Nagaya dan terutama dari Pak Dhani bisa memberikan wawasan bahwa berinvestasi itu tidak harus modal besar. Berinvestasi di sini itu bukan modal abal-abal, itu intinya. Dan ini bukan MLM yang banyak yang kita khawatirkan itu istilahnya masyarakat itu itu modal MLM, bukan, ini bukan. Insya Allah ini syariah ya Pak Dhani ya. Itu saja dari saya Pak Dhani mewakili manajemen
Stikus 17. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang baik, kesibukan dari manajemen ini menyempatkan diri untuk memberikan gambaran mengenai Nagaya di Stikus 17. Dan terima kasih juga kepada manajemen Stikus 17 yang memberikan waktu dan tempatnya untuk terlaksananya webinar khususnya Nagaya ini. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Waktu selanjutnya kita berikan kepada manajemen Nagaya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Saka ya sudah tadi membuka selaku tadi saya sudah catat Wakil Ketua 1 bidang akademik ya Pak ya, betul ya? Ya, terima kasih banyak atas kata pembukanya. Terima kasih juga kepada semua manajemen dan dosen dari Stikus 17 ya atas kesempatannya kami diberikan hari ini. Mohon maaf ya karena memang kita juga mengetahui tentang ini agak last moment ya, agak mendadak. Jadi ya kami usahakan sebaik mungkin kami bisa memberikan benefit bagi teman-teman di sini ya. Sebelum saya mulai, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi ya dari pihak manajemen dan dosen dari Stikus 17. Mahasiswa, ini mahasiswa, ada banyak mahasiswa juga ya, betul ya? Sip, oke ya mahasiswa dan juga di sini bersama kita ada beberapa tim manajemen dari Nagaya Technologies ya. Salah satunya adalah ada Ibu Siska, nanti juga mungkin ada Pak Yohanes di akhir untuk sesi tanya jawab ya. Beliau akan memberikan sedikit tambahan mungkin ya. Dan juga ada selamat pagi juga bagi pemegang Nagaya dari seluruh Indonesia, bahkan dari negara-negara lain. Ya, hari ini ada pemegang Nagaya dari Taiwan, Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Filipina. Ya, jadi selamat datang bagi Anda semua. Oke, sebelumnya mohon maaf nih, kalau misalkan tiba-tiba ada sinyal saya kurang jelas, tolong kasih tahu saya ya. Misalkan tiba-tiba sinyalnya terputus, kasih chat aja, Pak, nggak kedengeran, gitu. Ya, jadi coba kita perbaiki. Oke, nah sebelum kita mulai, saya pengen tahu nih, di sini teman-teman siapa yang familiar dengan dunia kripto dan dengan Bitcoin? Boleh tolong di-sharing di chat? Mungkin sudah pernah dengar atau mungkin sudah pernah beli, ya? Siapa yang familiar sebelumnya? Boleh tolong di-sharing di chat? Oh, sudah banyak ya. Oke, saya. Apa itu Pak? Aku. Oke, ya. Saya belum pernah Pak. Saya belum pernah. Oke, saya pernah baca. Saya pernah hilang uang. Oke, aduh. Ya, mudah-mudahan hanya beberapa dari teman-teman di sini ya yang yang pernah kejadian seperti itu ya. Oke, saya apa sih itu Mas? Saya sering dengar. Oke, ya. Nah, sebelum saya masuk ke sesi, kita masuk ya, untuk kita sedikit hari ini mengeksplor dunia baru ini, ya, saya ingin tekankan kepada teman-teman bahwa ini bukan bukan kuliah, ya, jadi nggak akan satu arah. Saya akan banyak bertanya, saya akan banyak diskusi. Kalau ada teman-teman yang ingin ada yang disampaikan, boleh via chat atau nanti boleh bilang ke saya, nanti akan saya buka mikrofonnya. Ya, kenapa nggak saya buka saja dari awal? Takutnya nanti di tengah-tengah suaranya mengganggu proses presentasi ya. Tapi kalau ada yang ingin disampaikan nanti boleh kontak ya, nanti saya akan unmute. Nah, sebelum saya mulai nih, saya pernah ketipu platform kripto ratusan juta. Mudah-mudahan teman-teman di sini nggak kejadian seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita akan berbicara sebenarnya lebih ke apa sih itu dunia kripto ya, Bitcoin, apa bagus-bagusnya ya, terus tapi kan nggak semuanya manis-manis ya. Apa sih yang istilahnya apa yang masih perlu kita waspadai di dunia yang sangat baru ini, ya, dan bagaimana teman-teman ini bisa memilih aset yang benar agar nanti ketika 5-10 tahun ke depan itu bukannya justru uangnya hilang tapi malah berkembang ya. Itulah harapan kita. Oke, ada yang angkat tangan ya. Ini saya nggak tahu nih, angkat tangannya mau nanya pertanyaan atau bagaimana ya?
By the way, teman-teman di sini boleh tolong di-sharing yang mahasiswa siapa saja? Di chat. Oke, saya boleh tolong di-sharing belajarnya di bidang apa? Kalau boleh tahu. Oke, keperawatan ya. Oke, berarti keperawatan semua ya, berarti ya. D3 keperawatan. Oke. Nah, saya punya pertanyaan. Sebelum saya mulai, ada yang tahu kira-kira umur saya berapa? Kita iseng dulu aja coba. 30, 35, 45. Astaga. Ini muji atau ngeledek ya? 38, 28. Oke lah, lumayan lah. 30, 32, oke. Nah, berarti mayoritas mikir saya sudah 30 ke atas ya. 33, 34. Oke, terima kasih. Ya, saya ngelihat ada yang sudah menyentuh 50 dan itu sudah mulai sedih ya saya ngelihatnya ya. Oke, ya teman-teman, saya ingin sharing sedikit ya. Saya lahir di tahun 1995. Ya, berarti tahun ini saya menyentuh 26 tahun. Ya, ini bagi teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi kita kurang lebih seumuran. Ya, jadi jangan berpikir saya itu jauh lebih senior. Jadi ini nanti sesinya akan seperti dosen dan mahasiswa. Tidak ya. Ini lebih ke diskusi. Ya, saya sudah berkecimpung di dunia aset digital ini sudah hampir 5 tahun lah ya sekarang ya. Dan nanti juga mungkin teman-teman dari dunia kripto ini, teman-teman dari Nagaya ini akan berbagi seperti apa sih ya pengalamannya ya dan kenapa yang mereka pilih adalah Nagaya. Ya, nanti kita akan dengar sama-sama. Oke, ya. Baik. Kalau begitu kita akan langsung masuk ke sesi presentasi ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya, nanti kita akan diskusi sama-sama dan nanti di akhir akan ada sesi tanya jawab. Ya, akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang kurang dipahami nanti boleh kita discuss sama-sama. Oke. Sebentar, saya akan sharing dulu. Suara saya Bado kedengaran jelas ya? Jelas? Oke. Sebentar. Oke, sebentar. Ini saya stop share dulu. Saya akan bikin dulu supaya maximize. Oke. Nah, teman-teman ada yang tahu ini siapa? Ada yang tahu ini siapa? Nah, namanya adalah Eric Friedman. Ya, Eric Friedman ini, ya, kenapa dia ini sangat menghebohkan seluruh dunia ya? Eric Friedman ini apa alasannya? Anda kalau Google, teman-teman kalau Google ya, dicari nama dia, pasti akan muncul semua berita-berita tentang dia. Dia itu terkenal ya karena dia itu berhasil mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari Bitcoin. Ya. Jadi gara-gara dia beli Bitcoin berapa tahun yang sebelumnya, dia pada saat ini tuh benar-benar punya banyak uang dari Bitcoin, menjadi miliarder. Ya. Seperti apa keuntungan dia? Ya, kita lihat sama-sama. Kita bisa lihat ya di artikel ini dia punya 403 keping Bitcoin. Ya, berarti Bitcoin itu aset digital yang teman-teman bisa beli. Ya, jumlahnya terbatas, cuman ada 21 juta. Dia ini akhir-akhir ini cukup terkenal karena banyak ya dari teman-teman kita di luar sana yang beli. Sebentar, ini saya jadikan teman sebagai sebentar ya. Saya jadikan co-host dulu. Baik. Oke. Ya. Nah, jadi banyak dari teman-teman kita di luar sana itu yang tiba-tiba jadi miliarder mendadak gara-gara Bitcoin. Ya, kita lihat sama-sama. Kalau dia punya 403 Bitcoin, dia beli pada saat harganya masih $12 per Bitcoin. Ya, itu di sekitar tahun 2011. Bisa dilihat ya di artikelnya ya. Nah, kalau dia punya 403 Bitcoin, dia beli pada tahun 2011. Pada saat itu mungkin dia cuma keluarin uang sekitar $1.000 ya kalau begitu ya. Hari ini harga satu Bitcoin berapa? Ada yang tahu? Ini per hari ini ya, 800 juta rupiah. 800 juta rupiah, dia punya 403 Bitcoin. Berarti berapa nilai investasinya hari ini?
322 miliar rupiah. Ya, ini luar biasa nggak? Luar biasa. Dan umurnya masih berapa? Pada saat artikel ini dikeluarkan ya, dia itu 2018 18 tahun. Berarti sekarang berapa? 21 tahun. Lebih muda dari kita, betul nggak? Jauh ya, jauh. Tapi asetnya udah segitu banyak. Kalau saya tanya sama Anda ya, mau nggak punya aset yang sekian, yang sebesar ini kalau ditanya? Mau tidak? Pasti mau. Betul ya? Pasti mau. Nah, selain Eric Friedman, ini ada banyak sekali orang-orang di luar sana yang mendapatkan keuntungan via Bitcoin atau kripto-kripto lainnya ya. Sekarang kita ngomong yang bagus-bagusnya dulu. Ada satu orang namanya Peter Saddington. Peter Saddington ini, sorry, ini nggak kelihatan ya. Oke, ya. Peter Saddington ini, dia di tahun 2017, dia beli Bitcoin senilai $115 atau setara dengan sekitar 1,7 juta rupiah. Tahun 2017 loh ya. Bukan hari ini beli, besok langsung besar. Tidak. Ya, dia beli di tahun 2017, harganya $115. Ya. Pada tahun 2020 nilai asetnya adalah 675.000 US dollar. Atau setara dengan 10 miliar rupiah pada tahun 2020. Sekarang 2021 udah naik lagi. Betul ya? Christopher Koch, ini yang paling luar biasa ya. Dia cuma beli Bitcoin senilai 400.000 rupiah pada tahun 2009. Siapa di sini yang nggak punya uang 400.000? Ya, ini berapa kali makan siang, betul nggak? Ya, ini membuktikan bahwa investasi itu, membeli aset digital itu, uangnya seperti yang tadi Pak Saka bilang, tidak perlu besar. Ya, tidak perlu besar. Dia beli 400.000 rupiah di tahun 2009, hari ini nilai asetnya di tahun 2020 adalah 50 juta dolar. Atau setara dengan 715 miliar. Ya. Eric Friedman yang tadi ya, hari ini nilai asetnya juga sudah sangat luar biasa. Ini di tahun 2020 ya. 2020. Ada lagi Winklevoss ya. Winklevoss ini dia beli memang modalnya besar. Ya, dia beli modalnya besar 11 juta dolar atau 165 miliar. Hari ini nilai asetnya adalah 15 triliun lebih. Ya. Jadi bisa tidak sih sebenarnya teman-teman itu punya menghasilkan sangat banyak ya, punya aset yang besar. Apalagi sekarang kan ya kita lihat ya kurang lebih teman-teman ini kalau yang mahasiswa ya mungkin di sekitar 23, 24 ya, berapapun umur kita. Mungkin nggak sih dalam waktu beberapa tahun ke depan kalau kita beli sebuah aset hari ini, teman-teman itu bisa sejahtera. Sangat mungkin. Ya, tapi tidak ada yang namanya hari ini beli besok langsung kaya raya, langsung sejahtera, itu nggak mungkin. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya. Nah, ini kita lihat kenaikannya 7.000 kali lipat, 2 juta kali lipat, 4.500 kali lipat, 110 kali lipat. Ya, kita lihat dari sini. Yang membeli yang paling kecil, $26, itu dapat keuntungan yang marginnya paling besar. Ya, 2 juta kali lipat, padahal modalnya paling kecil, betul nggak? Ya, mau nggak teman-teman hari ini sisihkan uang seberapa gitu ya, kesampingkan terus beli aset, terus dapat hasil yang seperti ini? Pasti mau dong, ya. Kenapa yang paling kecil justru dapat keuntungannya paling besar? Alasannya simple, dia ini beli di awal. Ya, dia ini beli di tahun 2009, dia pegang sampai 2020, sampai sekarang saya yakin dia masih megang. Ya, jadi kapan teman-teman mulai berinvestasi, kapan Anda mulai beli aset digital ini sangat menentukan hasilnya di kemudian hari. Ya. Jadi Bitcoin itu menarik. Simple saja ya, pada tahun 2013 harganya satu Bitcoin itu 1.500.000, kurang lebih 1.500.000 ya. Ini nolnya titiknya salah tempat ya. Ya. Jadi bayangkan di tahun 2013, harga satu Bitcoin itu sekitar 1.500.000 rupiah, atau sekitar $100.
Nah, misalkan tadinya teman-teman beli berapa gitu ya. Bayangkan tahun 2021 satu Bitcoin pernah menyentuh 900 juta. Jadi luar biasa ya. Potensi yang teman-teman bisa dapatkan dari beli Bitcoin atau aset kripto lainnya. Dan teman-teman pasti sudah dengar. Ya, di luar sana itu banyak yang berbicara tentang, wah saya tiba-tiba kayak mendadak beli Doge misalkan. Saya kayak mendadak beli ini, beli itu ya. Satu hal yang harus kita ingat adalah, dunia kripto itu nggak semuanya bagus. Tidak semuanya positif. Ya, banyak nggak orang yang kehilangan uang di dunia kripto? Banyak. Kita lihat sama-sama ya. Oke, alasannya oke ya. Sekarang kita lihat. Ada nggak sih orang-orang yang tadi kan kita lihat yang bagus-bagusnya ya, yang Anda beli sekarang tiba-tiba bom jadi gede, beli sekarang tiba-tiba jadi gede. Ada nggak orang yang kehilangan uang di dunia kripto? Kita lihat sama-sama. Ada orang yang rugi sampai 3 triliun di Bitcoin. Ya, bayangkan. Gede atau kecil itu? Gede. Ya, di sini ini lebih parah lagi. Ya, teman-teman masukkan uang di sebuah platform, tiba-tiba platformnya hilang. Ya, ini terjadi di Turki. Aset nasabah 29 triliun hilang. Jadi bayangin, teman-teman yang mungkin udah dapat keuntungan, masuk ke website hari ini keuntungan berapa, tiba-tiba besoknya website-nya nggak bisa dibuka. Hilang. Itu sering kejadian nggak? Sering. Ya, sangat sering di dunia kripto. Ya, ada yang kehilangan 7,7 miliar gara-gara Elon Musk palsu. Teman-teman pernah dengar ya Elon Musk itu siapa ya? Nah, jadi pernah terjadi sebuah insiden yang menarik. Jadi akun banyak orang-orang terkenal itu dihack. Ya, dihack sehingga dia bilang kalau Anda kasih kita berapa Bitcoin hari ini, saya akan kembalikan 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Ya, yang terjadi adalah banyak dong yang ngirim ya. Banyak ya. Bayangin kita lagi asik-asik lihat Twitter, tiba-tiba uang cepat. Dia kirim lah, apalagi kan orang terkenal. Ya, tiba-tiba yang terjadi uangnya hilang. Ya, itulah kembali menekankan nggak ada yang namanya jadi kaya cepat. Ya, nggak ada hal seperti itu di dunia ini. Jadi kita harus lebih berhati-hati ya ketika kita mau beli aset kripto karena aset kripto itu kejam dunianya. Ya, kenapa kita adakan seminar ini hari ini ya? Itu karena kita ingin, apalagi sekarang di luar sana itu sangat-sangat banyak yang akan menawarkan teman-teman itu peluang untuk menjadi kaya cepat. Hari ini beli, habis berapa lama uangnya bisa jadi 3 kali lipat. Ya, terus beli hari ini, terus bisa dapat berapa persen per hari, berapa persen per hari. Kalau ngajak teman bisa jadi lebih besar. Nah, itu harus berhati-hati. Kita akan lihat sama-sama caranya memilih. Ya, caranya memilih aset kripto yang benar seperti apa dan bagaimana teman-teman ini bisa mulai dari modal yang sangat kecil sebenarnya. Kita akan lihat sama-sama ya. Tantangannya apa di dunia kripto? Ya, apa yang membuat nggak semua orang itu bisa mendapatkan keuntungan? Apa tantangannya? Yang pertama, volatilitas tinggi. Volatilitas itu artinya apa? Di sini ada yang pernah naik roller coaster? Pernah ya? Roller coaster itu kan kalau naik tinggi banget, kalau turun tiba-tiba bisa turun sampai lantai, betul tidak? Ya, itulah yang terjadi di dunia kripto. Kita lihat sama-sama ya. Nah, ini chart Bitcoin ya. Bitcoin di tanggal 1 sampai 15 Januari 2021. Teman-teman bayangkan ya, harga Bitcoin dari 28.000 dolar naik ke 35.000. Turun ke 30.000, naik lagi ke 42.500. Seneng dong per Bitcoin ya, berarti dari sekitar 400 jutaan naik menjadi hampir 650 juta. Seneng nggak? Senang. Tapi abis itu turun lagi ke 400 juta. Ya, memang abis itu naik lagi terus dia turun lagi. Ya, jadi seperti inilah aset-aset digital di luar sana. Mayoritas dari mereka nilainya naik turunnya sangat luar biasa. Ya, jadi
teman-teman beli hari ini berapa, besok bisa turun 20-30%. Memang bisa naik 30%, tapi turunnya pun bisa sangat tinggi. Ya, itulah yang terjadi kalau misalkan nggak ada yang namanya aset pelindung. Ya, kita lihat sama-sama nanti, kita lihat sama-sama ya. Nah, kalau misalkan nggak ada yang namanya aset pelindung, inilah yang terjadi. Teman-teman beli nih, sebuah koin ya. Harganya hari ini sekian. Terus dikompor-komporin. Wah, harganya akan naik. Harganya naik. Teman-teman lihat kepengen ikut beli nggak? Ikut beli. Kepercayaan naik. Harga naik. Ya, harga naik, kepercayaan naik. Kepercayaan naik, harga naik lagi. Jadi dia tuh seperti bubble. Tapi akan ada saatnya di mana bubble itu pecah. Ya, bubble itu pecah. Dari harga naik, misalkan harga sudah tinggi, tiba-tiba ada berita negatif dikit atau mungkin dia sudah sampai titik jenuh. Dia turun. Ya, turun, kepercayaan tambah turun, harganya turun terus. Ya. Jadi pentingnya kalau teman-teman ingin memilih sebuah aset digital, itu harus ada aset pelindungnya. Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya. Tantangan kedua, mayoritas dari mereka nilainya menjadi 0. Nah, kita kalau lihat Bitcoin, ya, Bitcoin itu adalah success story. Ya, Bitcoin itu adalah cerita yang memang oke, dia itu berhasil. Yang jadi pertanyaan adalah di luar sana itu ada sangat banyak aset digital yang mau mengikuti footstep-nya Bitcoin, akan mengikuti langkahnya Bitcoin. Yang terjadi apa, teman-teman? Dijanjikan keuntungan cepat. Ya, koin ini akan menjadi the next Bitcoin. Ya, akan menjadi Bitcoin selanjutnya. Kalau beli hari ini dalam waktu berapa tahun naiknya bisa berapa kali lipat. Ya, biasa dijanjikannya seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Dia naik sedikit. Jadi inilah yang teman-teman harus hati-hati. Ya, ketika ditawarin aset digital, biasanya teman-teman akan lihat naiknya tinggi di awal. Tapi setelah itu dia akan turun dan sudah sangat sulit untuk naik. Ya, kalau udah kita lihat ya nilainya banyak yang tiarap. Masih bisa nggak menurut teman-teman naik lagi? Sudah sulit. Ya, itulah kenapa berhati-hatilah ketika memilih aset digital. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Bagaimana sih cara memilih aset digital yang baik sehingga sekarang nih teman-teman ini masih pada muda ya. Atau siapapun ya, kalau beli hari ini minimal 3-5 tahun ke depan teman-teman tuh bisa punya aset yang bekerja untuk Anda, bukannya justru kehilangan nilai. Nah, ini contohnya nih ya. Aktivitasnya seperti apa, tiba-tiba bisa naik tinggi banget, ya, bisa naik tinggi banget, tiba-tiba turun, udah nggak bisa naik lagi. Ya, ini lagi contohnya, kan nggak masuk akal, betul nggak sih? Harganya lagi flat, ya nggak sih, flat, tiba-tiba naik sangat tinggi, turun lagi, flat lagi. Ya, sangat nggak masuk akal. Nah, ini saya nggak nakut-nakutin ya. Saya hanya ngasih lihat faktanya di luar sana seperti apa. Oke, nanti kita akan lihat solusinya bagaimana. Ya. Nah, ini yang paling parah. Ini yang sangat parah. Tadi yang contohnya adalah yang di Turki tadi. Ya, kita beli, ditawarkan bisa dapat keuntungan gede. Ya, tiba-tiba website-nya nggak bisa dibuka. Ya, tiba-tiba kita lihatlah misalkan di mana ya platform ini sudah ditentukan sebagai investasi bodong misalkan. Sangat banyak ya, ini beberapa contohnya. Nah, jadi di dunia aset digital ini sangat banyak tantangannya. Tapi sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, saya mau dengar nih dari teman-teman. Siapa yang pernah punya pengalaman baik atau pengalaman yang kurang baik dengan aset digital? Coba saya stop share dulu ya. Nah, siapa yang punya pengalaman nih? Coba boleh tolong di-share di chat. Saya, Pak. Oke, ada lagi? Saya pernah beli satu koin, tiba-tiba nggak bisa dibuka websitenya. Benar seperti yang Bapak bilang. Yes. Ya, jadi berhati-hatilah. Ya. Oke, ada lagi? Saya pengen belajar sebenarnya. Nah, hari ini kita belajar sama-sama. Ya, gimana caranya agar teman-teman ini nanti ketika sudah lulus ya, selain menjadi perawat yang luar biasa,
tapi bisa punya aset. Ya, punya aset yang bekerja untuk Anda. Ya, jadi menjadi perawatnya itu hanya karena Anda senang melayani orang lain. Ya. Saya juga pernah, Pak. Saya. Oke, ya, oke. Berarti banyak ya di sini yang pernah pengalaman. Ini pengalamannya by the way saya ini positif atau negatif? Positif, saya pernah untung. Oke, bagus ya. Kalau bisa untung luar biasa. Saya pernah dapat 1 koin, berapa kecepatan jual sekarang, sini nyesel Pak. Oke, ya kecepatan jual juga salah satu faktor ya. Kadang-kadang kita itu takut, kita nggak tahu ya mereka itu bisa naik atau lagi atau enggak, kita jual, nggak taunya naik lagi. Pernah top up tapi akhirnya nggak bisa dibuka Pak. Nah, itu salah satunya ya. Itu salah satunya. Ya. Saya pernah diajak sama teman, katanya setelah selesai saya bisa dapat banyak uang, tapi yang terjadi adalah teman saya pun hilang. Astaga. Ya, itu saya harap nggak kejadian ke semua orang di sini ya. Ya, ini memang sangat banyak sekarang ini. Pernah Pak, pagi hari saya join, sorenya sudah nggak bisa dibuka. Saya kira website saya error. Ternyata memang websitenya sudah nggak bisa dibuka. Nah, ya itu beberapa contohnya. Dunia kripto ini dunia yang masih sangat baru. Ya, dan memang sudah banyak menghasilkan orang-orang sukses, betul nggak? Ya, banyak. Ya, tapi ini dijadikan sarana bagi banyak, saya nggak bilang mereka itu scam ya, bagi banyak pencipta-pencipta aset yang menciptakan aset yang ujung-ujungnya akan tutup, tapi dia masuk ke orang-orang yang nggak tahu. Jadi itulah kenapa kita adakan edukasi-edukasi seperti ini, ya agar teman-teman ini lebih paham dengan dunia aset digital. Jangan sampai uang yang sudah kita tabung capek-capek ya, tiba-tiba raup hilang begitu saja. Apakah pernah kejadian ke Bapak? Wah, pernah, Pak. Ya, pernah beberapa kali. Ya, itulah kenapa ketika saya bertemu Nagaya ini saya sangat bersyukur. Ya, karena di sini kita mengedukasi yang lain agar bisa lebih cerdas ketika memilih aset. Ya. Oke, saya lanjut dulu. Oke. Nah, itulah kenapa hari ini kita ingin memperkenalkan ya kepada teman-teman di sini ya, itu adalah aset digital masa depan yang namanya adalah Nagaya. Solusinya bagaimana agar teman-teman itu bisa memilih aset yang benar. Jadi kalau hari ini bilang, oke deh saya mau mulai berinvestasi, saya mau mulai beli aset digital. Seperti apa yang harus dipilih? Gimana biar volatilitas sangat tinggi? Pilihlah yang ada backup asetnya. Ya, kalau cuma angka doang, sulit. Ya, memang dia bisa naik tinggi, tapi turunnya pun bisa sampai 0. Gimana biar mayoritas nilainya nggak jadi 0? Pilihlah yang memiliki visi dan proyek-proyek yang jelas. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Gimana biar company-nya tidak scam? Pilihlah yang legalitas dan transparansinya jelas. Ya, perusahaan ini terdaftar di mana? Proyek-proyeknya seperti apa? Transparansinya seperti apa? Ya, itulah yang teman-teman harus lihat. Jadi kalau nanti ditawarkan aset-aset digital lainnya di luar sana, teman-teman harus kritis. Tanya sama mereka. Ya, seperti apa namanya konsepnya dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita lihat gimana caranya teman-teman ini bisa punya aset digital. Kalau saya ajarin caranya, bisa punya aset digital yang benar, yang legalitasnya jelas, transparansinya jelas, jangka panjang. Tapi teman-teman bisa beli mulai dari harga 1 kali teman-teman makan siang. Sekitar Rp25.000. Mau nggak saya ajarin caranya? Saya coba lihat di chat ya. Oke, semua sudah langsung type mau. Oke, sip. Ya. Saya akan perkenalkan Anda kepada konsep Nagaya. Nah, apa itu Nagaya? Nah, Nagaya itu adalah sebuah aset digital yang di-backup oleh emas murni. Jadi kalau teman-teman beli Nagaya nih, koin Nagaya hari ini kan bisa dibeli dari 1 ya. 50%-nya sudah di-backup oleh emas. Ya, kenapa milih emas? Nanti kita akan lihat sama-sama. Ya. Selain emas, ada juga proyek-proyeknya. Ya, jadi Nagaya ini akan menjalankan proyek-proyek dan semua proyek-proyeknya dijalankan secara syariah.
Maksudnya syariah apa? Berarti tidak ada riba di sini. Ya, nggak ada yang wah bisa dapat 1%, 2% per hari, 3% per hari, tidak ada. Ya, berapapun net profit dari proyek pada bulan itu dibagi rata kepada Anda sebagai pemegang Nagaya. Walaupun cuma pegang satu koin ya, berapa harganya hari ini? 24.500. Nanti tanggal 10 naik ya jadi sekitar 26.000 lebih. Nah, dari proyek ini teman-teman bisa mendapatkan benefit. Yang pertama, penambahan jumlah emas. Jadi kalau beli hari ini jumlah emasnya sekian, bulan depan bisa bertambah. Ya, kalau beli hari ini misalkan emasnya berapa gram gitu ya, bulan depan bisa nambah. Bulan depan bisa nambah, bulan depan bisa nambah. Jadi kalau Anda beli Nagaya, ya teman-teman beli Nagaya itu seperti punya tabungan emas. Betul? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga bisa menerima profit sharing atau pembagian keuntungan. Ya, dan pembagian keuntungan ini dalam bentuk US dollar. Ya, jadi bayangin, pegang koin Nagaya hari ini, ya harganya sekitar ya 24.500 lah ya, atau 1,48 US dollar, masih di harga rendah. Ya, teman-teman terima penambahan emas, terima juga profit sharing dari Nagaya. Kembali, penambahan emas dan profit sharingnya seperti apa? Dibagi dalam bentuk syariah. Ya, jadi nanti laporan laba rugi bisa dilihat. Oke, ini ada yang tiba-tiba bisa ada yang masuk di layar saya. Itu gimana ceritanya ya? Sebentar saya ini dulu ya. Ya, jadi teman-teman bisa dapat penambahan emas dan juga profit sharing. Sebentar saya stop share dulu, saya akan share lagi. Oke. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Oke, nanti kita akan jawab sama-sama ya. Di akhir akan ada sesi tanya jawab. Oke. Nah, kita lihat kenapa harus ada backup emas. Kita lihat ya, volatilitas Bitcoin melawan emas. Ini Bitcoin ya. Ini sebelum tahun 2000, ini pada tahun 2020. Belum yang 2021 tadi. Kita lihat ya, volatilitasnya seperti apa dibandingkan dengan emas. Naiknya tinggi, turunnya juga tinggi ya. Jadi kalau naik bisa sampai langit, turun bisa sampai lantai. Jadi teman-teman bayangkan, kalau teman-teman belinya di harga tinggi, ya belinya di harga tinggi, udah nggak bisa naik lagi, kemudian nilainya turun, betul nggak? Turunnya itu bisa hilang sampai 20-30% sehari. Ya, saya nggak bilang volatilitas itu jelek. Ada beberapa teman-teman kita di luar sana itu yang senang dengan trading. Kalau lagi turun, beli. Kalau lagi tinggi, jual. Ya, di sini tidak. Ya, di sini banyak dari kita yang bukan trader. Nggak bisa ya setiap hari memperhatikan chart, ya kan? Terus ngelihat analisanya seperti apa, tidak bisa. Sangat sulit. Ya, nggak semua orang bisa. Nah, makanya kalau kita lihat emas, walaupun dia ada turunnya, tapi kecenderungannya jangka panjang naik. Betul? Jadi emas itu bertindak sebagai pelindung nilai. Agar nilai Nagaya teman-teman tetap stabil, tapi kecenderungannya ke depannya naik. Ya, jadi itulah fungsi dari emas. Ya. Nah, jadi cara kerja Nagaya itu seperti apa nih? Misalkan teman-teman hari ini bilang, oke deh saya mau nyoba deh belajar berinvestasi ya, beli koin Nagaya. Misalkan berapa? 2, 3, 5 koin kek, terserah ya. Nah, cara kerjanya itu seperti apa? Ya. Misalkan mobil. Ya, di Indonesia itu mobil udah sangat banyak, betul nggak? Ya, mobil udah sangat banyak. Apa yang menentukan bahwa mobil tertentu itu adalah milik Anda? Apa yang menentukan? BPKB, betul nggak? Nggak tertulis di mobilnya kan bahwa mobil ini milik Pak Dani gitu, enggak. Ya, yang menentukan pemilik mobil adalah BPKB. Kemudian tanah. Ya, saya doakan nih teman-teman nih semuanya sukses ya. Jadi perawat yang luar biasa, bisa punya rumah ya, punya tanah. Nah, yang menentukan tanah dan rumah itu punya Anda itu apa? Surat kepemilikan, betul? Ya, nggak tertulis di dalam tanahnya kan bahwa ini punya siapa, betul nggak? Nah, kedepannya berapapun emas yang ada di tempat penyimpanan Nagaya, siapa yang menentukan berapa banyak misalkan gram atau kilogram emas itu punya Anda?
dari berapa banyak Nagaya yang Anda pegang. Ya, jadi konsepnya seperti itu. Jadi teman-teman memegang koin Nagaya itu adalah bukti kepemilikan sejumlah emas murni. Ya, yang disimpan di tempat penyimpanan yang namanya the safe house. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, logikanya kalau misalkan koin Nagaya yang teman-teman pegang itu sama dengan dalamnya ada emasnya, berarti harusnya nilainya itu mengikuti nilai emas juga dong. Kalau emas turun ya turun, kalau dia naik ya naik. Nyatanya tidak. Ya, hari ini satu koin Nagaya yang teman-teman beli harganya itu adalah 1,48 US dollar. Ya, 1,48 hari ini ya. Nanti tanggal 10 naik jadi 1,61. Diprediksi oleh aktuaria Singapura ya, bahwa nilainya itu bisa naik menjadi 100 US dollar per Nagaya dalam waktu 5 tahun. Jadi teman-teman bayangkan kalau misalkan punya 10 koin, ya tinggal dikalikan saja dengan 100. Kalau punya 100 koin, ya tinggal dikalikan saja. Apakah hanya akan berhenti di 100? Tidak. Bisa lebih nggak? Bisa. Ingat, ini hanya prediksi ya. Bisa nggak kurang dari 5 tahun? Bisa. Ya, jadi sama seperti Eric Friedman tadi. Dia beli Bitcoin pas harganya masih murah. Dia beli di awal. Sekarang dia menikmati ketika harganya terus naik. Nah, satu hal yang harus diingat di sini adalah di Nagaya. Oke, sebentar. Sebelum masuk ke sana, saya mau kasih lihat dulu ya. Emas tadi kita lihat secara jangka panjang nilainya naik terus. Ya, Bitcoin itu disebut sebagai emas digital. Padahal nggak ada emasnya di sana. Tapi bagaimana harganya? Naik. Ya, bagaimana dengan Nagaya? Nagaya yang teman-teman pegang, yang harganya sekarang masih relatif lebih murah ya dibandingkan dengan Bitcoin. Ya, teman-teman beli berapa Nagaya misalkan? Bedanya Nagaya dengan Bitcoin sama-sama aset digital, bedanya Nagaya ada emasnya. Ya, dan emasnya bisa bertambah seiring waktu. Ya, bagaimana dengan harga Nagaya? Diprediksi akan terus naik. Nah, tapi teman-teman satu hal yang paling kita tekankan di sini seperti ini. Di Nagaya kita nggak mau memberikan janji-janji yang kelewat manis ya, seperti banyak perusahaan-perusahaan di luar sana. Mayoritas dari mereka itu memberikan janji-janji yang mayoritas nggak bisa ditepati. Di Nagaya, cara kita membangun kepercayaan adalah dengan legalitas dan transparansi. Di Nagaya semua hal teman-teman bisa lihat. Ya, inilah kita mulai cerdas membeli aset digital. Kalau memang Nagaya ini ada emasnya bisa dilihat nggak? Proyeknya bisa dilihat tidak? Ada pertanggungjawaban nggak dari perusahaan? Terdaftarnya di mana? Yang memberikan legalitas siapa? Yang mengawasi siapa? Betul tidak? Ya, kita akan lihat sama-sama. Nah, ini emasnya. Walaupun teman-teman megang cuma satu koin Nagaya, ya, hari ini harga 1,48 ya, atau sekitar 24.500, kurang lebih ya, kurang lebih sekitar segitu. Teman-teman bisa lihat. Ya, bisa lihat emasnya seperti apa, dibelinya dari mana. Ya, emasnya itu adalah emas murni yang bersertifikat LBMA, yang berarti setara dengan emas Antam di Indonesia. Ya, walaupun dibelinya di Singapura. Nah, disimpannya dimanapun Anda bisa lihat. Ya, semua ada di website. Ya, disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Ya, jadi tempat ini diregulasi oleh pemerintah Singapura. Ya, dan digunakan oleh banyak institusi besar di Asia untuk menyimpan emas mereka. Ya, jadi aset emasnya disimpan di sana. Bisa diambil nggak? Bisa. Nanti kita akan lihat sama-sama ya. Tempatnya seperti apa? Kita sekarang lihat. Ya, kenapa tempat ini yang dipilih? Kita ingin menciptakan sebuah standar baru ya di dunia aset digital dengan memilih tempat yang paling aman untuk menyimpan emasnya. Kita lihat sama-sama. Nah, tempat ini digunakan khusus untuk menyimpan logam mulia dan harus yang bersertifikat LBMA.
Berarti kalau dia emasnya bukan emas murni, itu nggak bisa masuk ke sini. Nah, kotak ini namanya class 2 box, ya, atau kotak yang biasa digunakan untuk menyimpan emas. Yang ini namanya adalah class 1 box yang digunakan untuk menyimpan silver, perak, tapi kita nggak pakai ya. Nah, kalau kita lihat ruangan ini seperti gudang yang sangat besar. Ya, dia digunakan untuk menyimpan semuanya isinya logam mulia. Yang di luar ini untuk menyimpan silver atau perak. Kalau masuk lagi ke dalam, itu ada lagi satu ruangan yang digunakan untuk menyimpan yang lainnya, misalkan emas. Nah, ini yang hebat dari The Safe House ya, yang membandingkan Safe House dengan deposit box lainnya. Sebelum disimpan, emasnya harus diperiksa terlebih dahulu. Jadi, emas yang membackup Nagaya sebelum disimpan di Safe House harus dicek dulu, benar-benar dia emas murni. Terjadi kalau misalkan ada force major ya, hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan kebakaran atau gempa bumi ya, atau hal-hal yang tidak diinginkan lainnya, jangan khawatir. Kenapa? Karena 100% aset di Safe House diasuransi. Nah, kita juga diaudit oleh PricewaterhouseCoopers dan Bureau Veritas Singapura. Nah, karena kita ingin transparan dengan semua pemegang Nagaya, kita transparansinya nggak tanggung-tanggung. Sekalian emasnya diaudit, disimpan di tempat yang tingkat keamanannya tinggi di Singapura. Teman-teman misalkan nih lagi main ke Singapura, mau mampir ke kantor Nagaya, mau ngelihat emasnya, boleh nggak? Boleh. Bisa, tinggal nanti atur jadwal saja. Ya. Ini transparansi proyek. Ya, jadi setiap bulan dari proyek itu ada laporan laba ruginya. Ya, ingat sistem kita syariah. Jadi nggak ada di sini yang namanya fix 1 bulan berapa persen tidak ada. Berapapun keuntungan proyek dibagi rata ke semua koin yang berhak mendapatkan. Ya, jadi kalau teman-teman megang 1 koin sama yang megang 1000 koin, per koinnya itu profit sharing-nya sama. Penambahan emasnya sama. Adil dong. Jadi fair ya. Itu dia. Nah, jadi kalau misalkan kita mau membeli sebuah aset digital, kita harus cari transparansinya seperti apa. Kalau dia bilang konsepnya seperti ini, di mana mereka bisa mempertanggungjawabkan hal itu? Ya, di Nagaya semua teman-teman bisa lihat. Setiap bulan. Ya. Ini legalitas kita. Ya, Nagaya ini resmi terdaftar di Singapura. Ya, jadi kita patuh terhadap pemerintah Singapura, peraturan pemerintah Singapura. Ini tim manajemen kita. Nanti mungkin di akhir Pak Yohanes akan nambahkan sedikit ya sebagai CEO. Beliau adalah CEO Nagaya. Ada co-founder kita adalah Ibu Yuli Yolanda. Ya, suami beliau adalah rekanan bisnis dari Bapak Antoni Salim. Ya, beliau yang manage kantor di Singapura. Ya. Profesor Jung ini adalah Chief Marketing Officer ya, beliau berdomisili di Korea. Jadi kalau teman-teman ada yang suka Korea, ya ingin mampir ke Korea, nanti boleh mampir ke kantor Nagaya. Ya nanti saya kasih lihat sama-sama seperti apa kantornya. Nah, Ko Hui Hui ini Chief Communication Officer sama juga di Singapura. Pak Yosua ada di Indonesia, saya pun ada di Indonesia. Ya, jadi walaupun perusahaan ini terdaftar di Singapura, tapi ini adalah produk anak bangsa. Ya, kenapa kita pilih Singapura? Karena kita tahu ya legalitasnya ketat. Ya, dan mengenai aset digital ini, mereka sudah ada undang-undangnya. Nah, itulah kenapa kita pilih Singapura. Ini kantor kita, kalau teman-teman mau mampir silahkan. Kalau misalkan lagi di sana ya. Nah, masing-masing dari koin yang dipegang itu ada emasnya, betul nggak? Ya, emas itu bisa diambil tidak? Jawabannya bisa.
Ya, minimal 5 gram bisa diambil. Ya, jadi contohnya saya doakan ya di sini semuanya rezekinya lancar, masing-masing misalkan bisa beli 10.000 koin Nagaya. Kedepannya ya kita lihat ya, mau beli satu atau 100 nabung sampai berapapun boleh, mau beli sekaligus boleh. Itu terserah masing-masing ya. Jadi kayak kita ada cerita satu driver Grab di Indonesia, dia di awal cuma beli 2 koin, sekarang sudah punya hampir 300. Jadi nabung setiap hari atau nabung setiap minggu. Nah, kalau misalkan emasnya mau diambil, contohnya dari 10.000 tadi, 1.000 mau dikembalikan, saya mau ngambil emasnya misalkan. Bisa nggak? Bisa. Ya, contohnya pada saat itu, ini asumsi ya, misalkan pada saat itu emasnya udah 0,1 gram per koin. Contoh ya, ini asumsi. Berarti dari 1.000 Nagaya, emas yang bisa diambil 100 gram emas. Silahkan dibawa pulang. Ya. Nah, 1.000 Nagaya yang tadi dikembalikan akan di-burn atau dimusnahkan. Berarti koinnya tambah lama tambah sedikit. Nah, saya tadi belum kasih lihat ya, bahwa supply total Nagaya cuma ada 50 juta. 50 juta koin. Nggak akan lebih dari itu. Nah, kalau misalkan 50 juta itu, ya, proyek sekarang yang baru jalan ada satu. Dan ingat, kita bagi rata ya dari net profit ya. Tambah lama, proyek kan tambah banyak. Ya, proyek tambah banyak, koinnya tetap 50 juta. Yang berarti dengan lebih banyaknya profit sharing dari proyek, koin yang profit sharing yang teman-teman terima lebih banyak karena koinnya tetap 50 juta. Malah kalau dikembalikan, dia dimusnahkan, berarti berkurang koinnya. Ya, jadi seluruh dunia bisa beli Nagaya. Tapi ingat kok, ini cuma 50 juta. Dan dengan dikembalikan, tambah lama tambah sedikit. Contohnya tadi 1.000 dikembalikan ke perusahaan. Ya, berarti dari 50 juta dimusnahkan 1.000, kan masih udah diambil, betul nggak? Ya, tinggal 49.999.000 Nagaya yang tersisa. Jadi besok-besok kalau ada pembagian profit sharing, ya dibagi hanya ke yang masih ada. Ya, dibagi ke yang masih ada. Jadi tambah lama koinnya berkurang, proyek tambah lama tambah banyak. Makanya di sini teman-teman selalu doakan Nagaya. Ya, agar proyeknya lancar, manajemennya sehat terus ya, agar kita bisa memberikan profit sharing kepada teman-teman. Nah, ini pas kemarin ya, walaupun kita ini sekarang mayoritas yang pegang Nagaya itu sudah dari banyak negara. Ya, walaupun ini produk asli Indonesia. Ingat ya. Nah, kemarin ini kita sempat diundang di DAO Consensus Summit di Dubai untuk berbicara tentang konsep Nagaya. Ini kita lihat ya, pembicaranya. Ini pas kita sedang berbagi di sana ya, jadi sudah banyak negara-negara yang melihat Nagaya ya, dan ini perusahaan kita. Nah, itulah kenapa sekarang banyak koin-koin Nagaya ini dibeli oleh negara luar. Nah, kami ya sebenarnya sedih dan senang ya ini terjadi. Kenapa? Karena kalau misalkan ini kan koin ini kan dari Indonesia ya, proyek kita ada di Indonesia. Walaupun legalitas kita Singapura ya. Kalau dibeli oleh orang dari luar negeri, profit sharing-nya dibagikan juga ke orang luar negeri. Kenapa kita bikin Nagaya bisa dibeli minimal dari 1 koin? 1 koin pun ada emasnya. Ada penambahan emas, ada profit sharing. Karena kita ingin menyejahterakan semua orang. Kita ingin memberikan kesempatan yang sama untuk semua orang. Ya, jadi semua orang bisa punya kesempatan yang sama untuk punya Nagaya. Kalau dibikin minimal 100, dibikin minimal 1.000, teman-teman mahasiswa sulit untuk beli, betul nggak? Ya, kalau misalkan bisa dimulai dari 1 koin, saya mau beli 1 misalkan hari ini, saya mau nyoba. Ya, terus kemudian minggu depan beli lagi atau bulan depan beli lagi, boleh nggak? Boleh. Ya, jadi silahkan ya teman-teman kalau mau mencoba. Nah, ini yang sangat membanggakan ya. Jadi depannya prospek Nagaya itu seperti apa dan kenapa kalau teman-teman beli sekarang itu waktu yang tepat. Ya. Jadi Korea Selatan ini sekarang sedang proses pemindahan ibu kota. Ya, mereka sedang proses pemindahan ibu kota dari kota Seoul ke Sejong City.
Ya, jadi seperti Indonesia kan pindah ke Kalimantan ya. Kalau Korea mereka pindah dari Seoul ke Sejong City. Nah, jadi teman-teman yang nanti mau jalan-jalan mau mampir ke sana silahkan. Nah, mereka ini sedang membangun sebuah mall. Ya, Sejong City ini sedang membangun sebuah mall pemerintahnya yang akan menjadi mall cryptocurrency pertama di dunia. Jadi teman-teman bayangkan nih, misalkan nanti jalan-jalan ke sana ya. Nah, ada yang mau misalkan belanja, ada yang mau makan, atau ada yang mau beli apa gitu. Ya, bayarnya hanya pakai cryptocurrency, nggak bisa pakai uang cash, nggak bisa pakai kartu kredit. Ya, cryptocurrency itu kan di dunia kan ada banyak banget ya. Kita lihat memang di awal Bitcoin, terus banyak yang ikut. Betul nggak? Ya. Nah, pemerintah Korea ini hanya memilih satu yang akan nantinya jadi mata uang di mall tersebut. Yang mereka pilih adalah Nagaya. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, ini produk asli Indonesia akan digunakan di mall di Korea Selatan. Teman-teman bayangkan deh, ketika itu nanti sudah terjadi, bagaimana kepercayaan terhadap koin Nagaya? Naik dong. Naik, soalnya bayangkan di seluruh dunia ya cuma satu yang dipakai, Nagaya. Ya, dan teman-teman sudah beli di harga awal misalkan ya, di harga hari ini 1,48. Ya, bayangkan harganya naik sampai seberapa di masa depan. Dan sekali lagi, di Nagaya ini kita nggak mau ada overpromise, kita nggak mau ada riba. Semua konsepnya adalah syariah. Transparansi kita jelas, legalitas kita jelas, ya, kita jalankan real project, kita bagi rata ke semua koin, makanya pihak mall ini setuju untuk memilih kita. Dan legalitasnya pun ada ya di Singapura dan di Korea kita ada kantor. Nah, kita kembali ke Eric Friedman, ya, yang tadi ya. Jadi teman-teman mau nggak menjadi seperti Eric? Beli aset di awal, kemudian nanti ketika misalkan sudah berapa tahun ke depan ya, itu sudah sejahtera. Mau nggak? Mau. Satu hal yang harus kita ingat adalah Eric Friedman ini bisa mendapatkan keuntungan segitu itu seperti apa? Apa yang dia lakukan? Ingat, dia itu beli Bitcoin di tahun 2011. Dan dia meraup keuntungan sekian ini di tahun 2021. Berarti 10 tahun. Ya, dan juga sama dengan orang-orang tadi. Kita lihat ada yang beli di 2009, dia mulai untung di tahun 2018, 19, 20 misalkan. Ada yang beli di tahun 2011, ada yang beli di tahun 2013. Ya, jadi konsep aset itu seperti menanam bibit. Hari ini kita tanam, belum tentu besok itu bisa dapat keuntungannya. Ya, tapi perlakukan aset ini, kita tanam hari ini, kita nabung aset berapapun yang teman-teman bisa, ya, agar suatu saat aset inilah yang menjadi yang memberikan teman-teman kesejahteraan. Ya, jadi pertanyaannya adalah kalau teman-teman ingin menjadi seperti Eric Friedman tadi yang bisa mendapatkan keuntungan sangat besar ya, harus beli aset di awal dan kita tunggu ya sampai dia bertumbuh. Ya, Eric Friedman tadi beli di tahun 2011, harganya itu masih di bawah 1,5 juta per Bitcoin. Hari ini harga Bitcoin sudah 800 juta dan dia beli tahun 2011. Berarti dia masih sekitar 11 atau 12 tahun. Hari ini umurnya 18, sudah keliling dunia, betul nggak? Nah, teman-teman mau seperti dia nggak? Ya, pertanyaannya adalah teman-teman mau beli Nagaya di harga berapa? Ya, pertama kali Nagaya keluar harganya itu $1 per koin. Ya, kemudian setelah proyek pertama mulai di bulan November ya 2020, Oktober atau September ya, harganya naik menjadi $1,1. Ya. Profit sharing pertama dibagikan semua pemegang Nagaya, walaupun mereka cuma megang satu ya. Walaupun teman-teman cuma megang satu, terima profit sharing yang pertama itu di bulan Januari tahun 2021. Harganya naik menjadi 1,25 per koin. Ya. 1,25
1,36 profit sharing kedua di bulan Februari. Nah, profit sharing ketiga dibagikan, teman-teman ada di sini. 1,48 per koin. Ingat ya, bisa nggak dibeli dari 1? Bisa. Bisa nggak dibeli dari 10? Bisa. Ya, jadi teman-teman mau beli di harga 1,48 atau nanti tanggal 10 Mei di harga 1,61. Ya, jadi harganya akan naik. Atau nanti ya akhir tahun itu atau awal tahun depan 2022 Nagaya ini akan masuk market ya atau pasar global mata uang kripto ya atau aset kripto. Nah, kalau nanti dibeli pas sudah masuk market bisa tidak? Bisa saja. Tapi ya kita sudah nggak tahu pada saat itu harga Nagaya sudah berapa. Ya, mungkin sudah naik, mungkin sudah di sini. Terus kemudian ada juga teman-teman yang, oh saya mau beli nanti aja deh pas sudah masuk di mall Korea. Bisa nggak? Bisa, tapi ya kita nggak tahu harganya sudah berapa. Ya. Atau misalkan mau menunggu harganya sudah $100, ya bisa saja. Tapi ingat, seorang investor itu membeli aset seperti Eric Friedman tadi ya, dia beli ketika harganya masih murah. Jual ketika sudah mahal, jangan kebalik. Kan gitu. Atau seterusnya ya. Nah, itu terserah masing-masing. Nah, ada dua macam individu ya. Sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab dan mungkin akan ditambahkan sedikit oleh CEO Nagaya Pak Yohanes. Nah, ada dua macam individu. Yang pertama adalah mereka yang berpartisipasi di awal seperti Eric Friedman. Dia beli di harga murah dan kita buktikan sama-sama mencapai $100. Ya, orang seperti inilah yang nanti saya akan ketemu lagi sama Anda, sama teman-teman nih. Mungkin 3 sampai 5 tahun dari sekarang. Ya, teman-teman bisa bilang sama saya, ini kalau yang pertama ya, orang yang pertama bilang sama saya apa? Terima kasih, Pak. Saya waktu itu ikut ya, sesi presentasi Nagaya di Stikers 17. Pagi-pagi tuh, hari Jumat ya, jam 9 saya ikut. Saya belilah misalkan 10 koin kayak berapa koin kayak terserah deh, saya sisihkan uang saya tiap bulan saya beli. Hari ini harga Nagaya sudah mahal, ya saya sudah sejahtera. Terima kasih banyak. Ya, bisa seperti itu atau bisa teman-teman yang tunggu dulu sampai naik. Ya, misalkan sekarang Bitcoin harganya sudah 800 juta. Masih bisa nggak kita beli? Ya masih bisa, cuman paling kita dapat berapa banyak Bitcoin, betul nggak? Kalau belinya pada saat itu, ya nggak akan keuntungannya seperti yang beli di awal, betul nggak? Nah, kalau teman yang kedua ini datang ke saya setelah berapa tahun nanti bilangnya begini, Pak, saya tuh tahu Nagaya pas harganya masih 1,48 loh. Saya ingat waktu itu saya ikut sesi Nagaya di Stikers 17, hari Jumat pagi, saya ditawarin 1,48. Tapi saya nggak beli, Pak. Sekarang teman-teman saya banyak yang udah sudah sejahtera, saya mau beli mahal, Pak. Ya. Nah, teman-teman mau jadi yang mana? Mau jadi yang pertama atau yang kedua? Ya, kalau kata Steve Jobs yang bikin Apple, masa depan kita, teman-teman 3-5 tahun dari sekarang, itu ditentukan oleh keputusan yang diambil hari ini. Ya, jadi teman-teman mau jadi yang mana? Saya ini menurut tergantung strategi dari teman-teman masing-masing. Oke, ya terima kasih banyak. Ini kita, luar biasa ya, ada 160 peserta ya. Saya sangat mengapresiasi ya teman-teman di sini masih semangat. Boleh tolong dikirim di chat apa yang paling berkesan ya dari presentasi tadi. Sambil kita menunggu pesan dari teman-teman, mungkin saya akan mengundang sebentar. Pak Yohanes ada bersama kita, Pak? Oke, ya. Oke, baik. Sambil kita juga menunggu ya Pak Yohanes untuk berbagi sedikit kepada kita ya. Nah, saya akan mengundang beberapa teman-teman Nagaya. Ya, mereka yang sudah memegang koin Nagaya, apa yang mereka lihat dari Nagaya dan kenapa? Ya, kenapa mereka memilih Nagaya? Yang pertama saya akan undang Mas Alfian. Mas Alfian ada bersama kita? Mas Alfian?
Boleh tolong yes. Oke, silakan Mas Alfian, boleh di-sharing dari mana terus di awal bertemu Nagaya bagaimana dan sekarang kenapa yang dipilih Nagaya, Pak, kepada teman-teman kita di sini. Oke, sudah cukup jelas Mas Dani? Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Dani ya, selaku tim dari manajemen Nagaya Technologies untuk memberikan kesempatan saya memberikan testimoni pada pagi hari ini. Dan untuk teman-teman juga yang mahasiswa Stikes 17, saya ucapkan selamat ya, sudah mendapatkan seminar edukasi tentang bagaimana kita mengenal dunia digital ya, atau aset digital. Oke, baik, mungkin saya langsung sharing aja Mas Dani untuk kenapa sih alasan saya memilih Nagaya sebagai aset ya. Tentu kita sudah mungkin sebagian tadi dari teman-teman ada yang sharing, ada yang sudah mengenal itu Bitcoin, ada yang sudah mengenal kripto-kripto lain. Nah, sama halnya seperti saya, dan ada juga yang belum. Jadi saya mengenal dunia digital atau dunia cryptocurrency itu mungkin sekitar tahun 2016 ya. Tapi saya masih belum terlalu paham bagaimana sih sebenarnya cryptocurrency itu. Nah, kemudian semakin ke sini saya semakin mempelajari, walaupun saya juga bukan orang yang paham benar tentang dunia kripto. Di tahun sekitar 2017-an, saya biasa juga ikut-ikut bisnis yang penawaran-penawaran tentang cryptocurrency ya. Tapi ya itu tadi, kembali ke beberapa di awal tadi yang disampaikan Mas Dani, bahwasanya ternyata banyak akhirnya kripto-kripto tadi yang kehilangan nilai atau bahkan berujung scam ya. Nah, dan saya juga sebenarnya di tahun 2017 itu bukan artinya saya juga ada membeli beberapa aset, contoh kayak Bitcoin dan sebagainya. Tapi ya itu tadi, melihat tingkat volatilitas yang sangat tinggi, ya kan, sehingga itu membuat kita menjadi khawatir. Ketika saya ingin menyimpan aset ini tadi untuk dalam waktu lama, apakah aset ini nanti akan dia cenderung naik atau justru turun? Nah, jadi di situ muncul kekhawatiran. Ketika aset tersebut, contoh kayak Bitcoin ya, kalau kita beli di 2017, kita simpan, waktu itu mungkin dia naik ya, tapi pas naik kita sudah berpikir sebaliknya, jangan-jangan besok lusa turun. Akhirnya apa yang terjadi? Saya mau tidak mau menjual, karena ketakutan ya, kekhawatiran. Nah, ternyata aset ini tadi kalau kita simpan benar-benar bisa sampai 900 juta, terbukti di tahun 2021. Tapi apa yang terjadi kalau kita mau beli aset ini saat ini gitu ya, dengan nilai yang 900 juta? Tentu sudah mikirnya mungkin bukan sekali lipat, dua kali lipat, tapi ribuan kali lipat ya. Karena apa? Karena kalau kita beli saat ini, bisa saja besok pagi atau lusa harinya sudah turun nilainya. Mungkin 10-an%. Nah, lalu ketika saya mengenal Nagaya ini, saya melihat satu konsep yang sangat luar biasa. Jadi saya untuk Nagaya ini sebenarnya tidak ada yang mengenalkan sama saya ya. Jadi saya murni, saya mencari informasi tentang bisnis, tentang investasi di Google searching, kemudian saya menemukan website Nagaya ini tidak sengaja. Lalu saya telusuri, saya cari informasi yang banyak tentang Nagaya, termasuk video-video YouTube-nya. Lalu saya korelasikan dengan berbagai jenis aset yang ada di market saat ini. Nah, di mana saya melihat di Nagaya ini konsepnya sangat luar biasa dan masuk akal, ya. Kenapa? Kalau kita melihat rata-rata aset-aset di luar sana, mereka tidak memiliki underlying aset, ya. Kemudian tidak memiliki proyek yang jelas. Nah, ini yang menjadi salah satu pertimbangan saya untuk membeli aset-aset yang ada di luar sana ya, dengan melihat tadi tingkat volatilitas yang sangat tinggi dan kebanyakan malah berujung pada scam. Nah, jadi ketika saya melihat Nagaya ini dengan konsep yang sangat luar biasa ya, dia memiliki underlying aset, artinya memiliki backup aset, ini sangat bagus sekali ya untuk kita jadikan aset untuk jangka panjang. Kenapa? Karena kita di backup oleh yang namanya emas. Dan emas ini bukan tetap, tapi emas ini bertambah. Jadi kalau saya pribadi, seandainya saya beli emas di luar secara konvensional, katakanlah saya beli emas 1 gram hari ini, ya. Saya beli emas 1 gram hari ini,
belum tentu 5 tahun ke depan nilainya menjadi 100 kali lipat. Itu. Nah, dengan konsep Nagaya, saya cukup beli koin satu kali aja sehari ini. Misalkan saya beli satu koin ini akan nambah terus jumlah emasnya. Nah, kemudian kalau kita melihat lagi tadi ya, dengan sifat daripada cryptocurrency atau crypto aset ini, dia memiliki supply yang terbatas. Artinya semakin sedikit persediaan, otomatis nilai aset ini akan menjadi naik ya. Sama halnya seperti emas. Nah, cuman di cryptocurrency ini yaitu tadi, kalau kita melihat sejarah Bitcoin, dia bisa mencapai hingga ratusan kali lipat. Nah, itu yang pertama. Jadi Nagaya ini di backup oleh emas dan emasnya bertambah terus. Ini sangat masuk akal. Karena apa? Kalau emasnya nambah saja tapi Nagaya tidak punya project juga tidak masuk akal ya. Nah, benar ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Nagaya nggak punya project, nggak ada yang dijalankan, tapi emasnya bisa nambah, dari mana nambahnya kan gitu. Ini kan perlu dipertanyakan seperti itu ya. Tapi karena Nagaya ini menjalankan project-project real, sehingga dia dari keuntungan project tadi bisa menambahkan cadangan emasnya. Tentu kita yang berinvestasi memegang koin Nagaya ini sangat dinyamankan. Kenapa? Karena ada pelindung nilai dari aset kita tersebut. Sehingga kalau rata-rata tadi nilai aset itu bisa menjadi 0, di Nagaya kita tidak akan sampai 0 nilainya ya. Atau bahkan sampai tidak laku sama sekali. Artinya kalau kita mau lihat likuiditas daripada emas tentu likuiditasnya sangat tinggi ya. Nah, kemudian dari segi perusahaan, jadi kita tahu banyak cryptocurrency di luar sana itu tidak memiliki perusahaan yang jelas, legalitas yang jelas, ya. Kemudian tidak ada manajemen transparansi yang jelas. Dan yang paling penting adalah manajemen resikonya. Nah, di Nagaya ini kita semuanya ada ya. Company-nya jelas, legalitasnya jelas, transparansinya jelas. Jadi siapapun teman-teman yang hari ini membeli koin Nagaya, teman-teman ingin membuktikan benar enggak Nagaya ini memiliki project, teman-teman ingin membuktikan benar enggak Nagaya ini punya cadangan emas, silakan, bisa dibuktikan. Ya, jadi kalau kita bicara aset kan tentu kita kalau ada sesuatu yang orang lain bilang itu enggak benar, ternyata secara bukti itu benar, berarti orang itu kan bisa digugurkan, ya, secara pengakuannya. Tapi kalau aset-aset lain bagaimana? Nah, artinya ketika kita megang Nagaya ini bukan hanya sebatas angka digital seperti yang kita kenal pada cryptocurrency selama ini. Tapi Nagaya ini adalah sebagai bukti kepemilikan sejumlah emas. Ini yang penting teman-teman. Ya, jadi ketika kita pengen punya aset, kita pengen beli aset, ini sebagai apa aset kita? Apakah hanya sebagai angka digital yang mengandalkan nanti kepercayaan masyarakat untuk berjual beli saja atau bertransaksi, atau memang aset ini mempunyai fisiknya yang bisa kita jadikan sebagai garansinya kita, bukti kita. Jadi kalau teman-teman beli saham misalkan, teman-teman mungkin sebagai pemilik dari sebuah perusahaan kalau teman-teman punya sahamnya banyak, kan gitu. Artinya bisa mengambil keputusan terhadap perusahaan. Nah, tapi di Nagaya kita adalah memiliki sejumlah emas, hak emas. Yang artinya ketika kita pegang Nagaya nanti suatu saat seperti yang disampaikan tadi dalam presentasi, kita mau kembalikan Nagaya kita silakan. Tapi kalau di market ternyata Nagaya ini lebih tinggi daripada nilai emas, jumlah emas yang terkandung di dalam Nagaya, saya yakin nggak ada yang ingin mengembalikan Nagayanya ya. Mungkin itu Mas Dani ya untuk sharing kita. Jadi harapan saya gini, teman-teman yang mungkin di mahasiswa Stikes ya. Jadi kita sama-sama belajar tentang dunia digital, aset digital, kemudian peluang-peluang bisnis digital ya. Karena sangat berpotensi luar biasa. Jadi bagaimana kita terbuka pada dunia luar ya, pada dunia-dunia digital ini. Dan harapan saya setelah teman-teman melihat tadi presentasi dari Nagaya ini, bagaimana potensi dari Nagaya ini, silakan teman-teman buat keputusan
bagaimana teman-teman punya uang saku ya, uang saku yang hari ini mungkin teman-teman bisa buat beli jajan, beli rokok dan sebagainya, ditabung untuk menjadi aset masa depan. Jujur ya, saya tahun 2020 saya di PHK dari tempat kerja saya. Kalau saya seorang yang tidak berani mengambil satu keputusan untuk berinvestasi, mungkin saya tidak akan membeli Nagaya. Tapi kenapa? Karena saya melihat konsep dari Nagaya ini sangat luar biasa. Kemudian untuk jangka panjang juga, saya akhirnya memutuskan untuk membeli Nagaya saat ini. Jadi saya sudah tidak bekerja lagi di perusahaan, tapi saya juga bingung. Kalau saya tidak bekerja, saya menjalankan usaha-usaha konvensional saja seperti kita tahu sekarang ya. Kalau usaha konvensional, bayangkan di masa pandemi saat ini. Tapi dengan adanya kita mengenal dunia digital, ternyata banyak sekali orang yang sebenarnya bisa menghasilkan income dari dunia digital, dari aset-aset digital. Terlepas daripada resikonya tadi ya. Kalau resikonya ya kita sudah tahu, berarti kita yang salah memilih. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Nagaya ini teman-teman menjadi lebih paham, lebih terbuka wawasannya, lebih terbuka pola pikirnya sehingga teman-teman bisa memulai berinvestasi walaupun teman-teman masih dalam dunia pendidikan. Mungkin itu Mas Dani sharing saya hari ini. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sukses terus Nagaya. Go Exchanger. Oke, sepertinya Pak Yohanes sudah ada bersama kita. Mungkin ada yang ingin disampaikan ya Pak Yohanes. Silahkan Pak, saya akan unmute. Nah, sekarang saya akan perkenalkan kepada teman-teman Pak Yohanes Chandra, CEO dari Nagaya Technologies. Akan berbagi sedikit. Silahkan Pak. Iya, terima kasih Pak Dani. Suara saya kedengaran ya? Ya, oke. Ya, selamat pagi ya untuk teman-teman semua dari Stikes 17 ya, kalau saya nggak salah ya. Ya, saya juga berterima kasih untuk Pak Saka dan tim yang sudah membantu memfasilitasi ya acara pada hari ini. Ya, jadi seperti yang tadi Pak Dani sampaikan ya, bahwa di dunia aset kripto ini memang kalau yang kita lihat sekarang, wah semuanya indah-indah ya, harga Bitcoin dari yang tadinya 1 sen sekarang bisa hampir 1 miliar gitu ya. Terus kemudian mungkin teman-teman banyak membaca di media ya, di koran ataupun offline ataupun online ya, Ethereum sekarang harganya 40 juta ya kan. Nah, itu semua ya terkadang membuat kita itu menjadi menjadi ingin ikut di arus, ikut di mode nih ya, ikut di tren. Nah, tetapi ya kita harus melihat. Jadi sebelum kita masuk ke dalam suatu hal ya yang sedang trending, ya kita harus melihat dulu ya, apa sih sisi baik dan sisi buruk dari hal yang akan kita ikuti tersebut. Nah, di Nagaya Technologies ini kami bukan cuma ingin memberikan kesempatan ya kepada Bapak Ibu dan adik-adik untuk memiliki aset yang punya nilai di masa depan. Tetapi kami juga ingin mengedukasi. Jadi kami ingin juga memberikan sharing pengetahuan, ya membagi-bagi pengetahuan kami di dunia cryptocurrency ini, di dunia aset kripto ini, supaya kita jangan sampai terjebak. Ya, kalau kita bicara Bitcoin, Ethereum, bahkan Doge sekalipun, ya yang pasti adalah satu, tidak ada dari mereka satupun yang menjanjikan hasil yang luar biasa dalam waktu yang singkat. Ya, kenapa? Karena semua itu butuh proses. Ya, semua itu butuh kepercayaan. Nah, sayangnya di dunia aset kripto ini yang mereka miliki itu hanya kepercayaan. Jadi pada saat market itu percaya, harganya akan bagus. Tapi begitu market itu kehilangan kepercayaan, ya harganya akan jatuh. Makanya tadi Pak Dani bilang harganya itu roller coaster. Ya, kayak kita naik roller coaster, nggak ada orang yang ketawa-ketawa kalau naik roller coaster. Yang ada stres, jantungan, makanya ada tulisan, ya, yang punya penyakit jantung jangan naik. Nah, sama dengan di dunia aset kripto. Jadi kalau yang punya penyakit jantung jangan main di kripto. Nah, di Nagaya, sekarang ini sudah mulai beralih ya, aset kripto ini sudah mulai beralih. Jadi bukan lagi bisa dibilang sebagai suatu aset yang bisa kita simpan, pegang untuk jangka yang panjang, tetapi sudah mulai dijadikan alat spekulasi.
Yang kita sudah tentu tahu yang namanya spekulasi itu ya quote to quote sama dengan judi. Ya. Nah, hal seperti ini ya memang kalau adik-adik sekalian mengerti ilmu trading, wah sangat menarik. Ya, tapi kebanyakan dari kita kan ya cuma ikut-ikutan aja gitu. Bahkan ada satu aset nih karena kekurangtahuan, karena bukan berarti apa ya, bukan berarti salah ya, tetapi karena kekurangtahuan market, kekurangtahuan pasar terhadap sebuah aset kripto, ini yang sering disalahgunakan. Ya, kita ada lihat satu aset kripto di Indonesia, itu pun mereka mengklaim bahwa mereka di backup oleh 1 gram emas selama-lamanya. Ya, jadi nggak akan bertambah ya gram emasnya ya, nggak seperti Nagaya. Nah, mereka tidak menunjukkan seperti apa emas yang mereka simpan. Mereka tidak memberitahu di mana emasnya berada, apalagi di audit. Ya, tapi apakah terbukti mereka laku? Laku. Ya, apakah mereka masuk di exchanger, di market? Masuk. Nah, pertanyaan yang kedua, karena kekurangtahuan dari masyarakat ya bahwa aset ini nilainya selama-lamanya hanya setara 1 gram emas, ya, begitu masuk di market, ini dimanfaatkan. Akhirnya dipump, jadi harganya dibuat naik sampai dengan 250 juta. Ya, satu koinnya itu seharga 250 juta. Nah, ada nggak yang nyangkut di situ? Banyak, ya. Ada yang WA ke kita, iya, waktu saya beli di angka 100 juta. Dia beli di angka 250 juta, dia beli senilai 100 juta. Nah, apakah akan terus bisa begitu? Tidak. Lama-kelamaan market itu akan mulai belajar. Yang tadinya ikut hanya karena tren, akhirnya mereka akan belajar. Oh, ternyata aset ini, kripto ini cuma di-backup oleh 1 gram emas selama-lamanya. Ya ngapain kita beli lebih daripada nilai emas, betul nggak? Nah, akhirnya sekarang harganya pun mengikuti harga emas. Nah, teman-teman bisa bayangkan, ya kalau teman-teman berada di posisi orang yang membeli 100 juta pada saat harga di 250 juta, dan sekarang harganya sekitar 700 ribuan, nah berapa banyak kehilangan dia. Makanya di sini kita ingin teman-teman di sini mempelajari. Ya, satu tadi yang Pak Dhani ceritakan memang benar, di dunia aset kripto itu tidak ada kewajiban untuk sebuah aset itu memiliki legalitas bentuk usaha ya. Jadi bentuk usaha nggak perlu dia bentuknya perusahaan. Tidak. Karena kita tahu Bitcoin, Ethereum itu nggak ada perusahaannya. Ya. Nah, tetapi kita perlu hal-hal itu untuk apa? Meningkatkan kepercayaan. Koin Nagaya ini bukan hanya kita buat untuk market Indonesia. Ya, sekarang adik-adik, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau sebuah barang itu jumlahnya terbatas, harganya itu akan bagus kalau diperebutkan oleh 300 juta orang, atau lebih bagus kalau diperebutkan oleh 7 miliar orang. Ya tentu saja 7 miliar orang dong, ya, makanya harganya bisa bagus. Nah, di Nagaya kami membutuhkan tempat. Ya, tempat di mana bisa memberikan kami legalitas yang diakui oleh orang-orang seluruh dunia. Saya yakin dari semua orang di sini tahu di mana letaknya Singapura. Tahu bagaimana cara kerja Singapura. Bagaimana ketatnya mereka. Nah, jadi di sini ya bukan saya nggak cinta Indonesia ya. Jadi saya orang Indonesia kok, tapi bukan saya nggak cinta Indonesia. Untuk Nagaya ini bisa legal, Nagayanya ya, bukan company-nya ya, di Indonesia, ya kita cukup mengikuti aturan aja, yaitu apa? Diperdagangkan di aset, di exchanger yang sudah diakui. Nah, tapi karena kami mengikuti aturan pemerintah Singapura, ya Nagaya ini baru boleh masuk ke exchanger setelah 11.250.000 Nagaya terjual. Jadi itu tadi yang Pak Dhani bilang ya. Apakah Nagaya ini nanti akan legal di Indonesia? Akan legal. Ya, pada saat kita sudah boleh masuk di exchanger.
Jadi jangan sampai, ya kita juga nggak mau mengorbankan ya, jangan sampai hanya karena kita ingin membuat senang 300 juta orang, kami harus mengorbankan 7 miliar orang. Kenapa? Karena yang kami mau adalah Bapak, Ibu, dan adik-adik semua terutama ya membeli aset Nagaya ini di harga yang masih sangat murah ini. Tadi saya dengar-dengar seharga satu makan siang ya. Ya, tapi jangan sampai nggak makan lah Pak Dhani. Ya. Nah, jadi ya dengan satu makan siang tadi, tapi ke depannya karena aset ini akan diperebutkan oleh 7 miliar orang, ya, sehingga Bapak, Ibu, adik-adik bisa memiliki aset yang memang benar-benar performance, jadi benar-benar terbukti, dan benar-benar bisa menjadi aset masa depan. Nah, ya, dan ya saya harapkan juga ya nanti jangan keburu-buru jual ya Nagayanya. Ingat ya kan, angka $100 per Nagaya itu target awal. Ya, kita juga punya target-target selanjutnya. Gitu dia. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Karena udah waktunya juga, ya saya kembalikan ke Pak Dhani. Mungkin saya bisa jawab 1-2 pertanyaan. Oke, terima kasih Pak Yohanes ya. Beliau seperti yang tadi saya sampaikan, Pak Yohanes ini adalah CEO Nagaya yang tadi fotonya ada di presentasi. Oke, Pak, mumpung ada Pak Yohanes nih, ada beberapa pertanyaan dari adik-adik teman-teman kita ya Pak ya. Tapi mohon maaf nih, semuanya nggak bisa terjawab karena ini ada sekitar 15 pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin saya pilih 2 ya. Ya. Pak, yang pertama, apakah sudah ada dari Indonesia yang datang untuk melihat kantor dan emasnya Nagaya? Oke, sudah ada. Jadi sudah ada tim yang pernah datang ke kantor kita di Singapura sebelum COVID ya. Dan kebetulan sebelum, jadi terakhir itu bulan November 2019, kita menyimpan batch pertama emas di Nagaya, itu yang nanti adik-adik kalau sudah membuka account, emas Nagaya, ya memang di situ mulai banyak ya, terutama ke Singapura. Oke. Ya, silakan Pak Dhani, pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih Pak. Sorry, tadi internet saya sempat nge-lag. Oke, pertanyaannya ini menarik nih Pak. Mungkin ini terakhir untuk hari ini ya. Terus setelah itu saya kembalikan ke Pak Saka. Selamat pagi, saya ingin bertanya, apakah ada rekomendasi dari Nagaya terkait berapa yang harus kita investasikan untuk para pemula atau anak-anak muda yang ingin memulai membeli koin Nagaya, Pak? Oke, jadi sebenarnya tidak ada ya, tidak ada patokannya berapa sih sebenarnya yang harus kita investasikan. Tapi berinvestasilah secara bijak. Ya, jadi jangan sampai yang kayak tadi Pak Dhani bilang ya udah deh saya bela-belain 1 bulan saya nggak makan siang untuk beli Nagaya. Ya jangan juga begitu. Ya, jadi belilah secara bijak. Ya, mungkin ada hal-hal yang belum kita perlukan atau yang tidak terlalu kita perlukan. Ya mungkin itu bisa disisihkan. Ya, ingat bahwa Nagaya ini kita pun nggak ada ya seperti kripto-kripto lain. Oh harus dibeli jumlahnya minimal sekian gitu. Di Nagaya tidak. Anda bisa mulai memiliki Nagaya mulai dari 1 Nagaya. Ya, terus apakah saya bisa nambah minggu depan, bulan depan? Silahkan. Selama Nagaya masih bisa dibeli dari perusahaan, Anda masih bisa beli. Itu dia. Ya, jadi berinvestasilah secara bijak. Ya, jadi teman-teman di sini yang mau beli 1 koin, 10 koin pun boleh. Ya, jadi nggak ada keharusan harus beli minimal 100 atau berapa, tidak ada. Jadi di sini banyak cerita-cerita. Nanti kalau teman-teman nanti akan saya akan kasih lihat ya. Teman-teman itu bisa melihat pembelian Nagaya dari seluruh dunia. Ada yang beli 1, ada yang beli 10, 100, 1000, 10.000, semuanya ada. Ya, oke. Terima kasih Pak Yohanes. Ya, sebelum saya kembalikan kepada Pak Saka, saya ingin ngasih lihat nih, teman-teman yang ingin melihat legalitas, transparansi Nagaya itu seperti apa. Ya, teman-teman bisa masuk ke www.nagaya.co. Ya, itu adalah website Nagaya. Karena keterbatasan waktu saya nggak bisa kasih lihat semua. Tapi bagi teman-teman yang ingin melihat, Pak, saya mau lihat emasnya di mana, saya mau melihat profit sharing-nya di mana, saya mau melihat proyek-proyeknya di mana, ya nanti boleh kontak kami dari manajemen ya, kami akan kasih lihat.
Ya, tapi mungkin secara singkat, saya nggak bisa kasih lihat semua, tapi secara singkat saya akan kasih lihat ya. Ini adalah website kita. Ya, jadi boleh bisa dirubah dulu ke bahasa Indonesia. Nah, nanti kalau teman-teman bikin account itu gratis ya. Nah, jadi teman-teman boleh bikin account, nanti bisa beli, mau beli berapa terserah. Ya, kalau mau melihat emasnya, sebenarnya di dalam itu bisa melihat ya bukti pembelian emas dan segala macam. Cuman secara garis besar ada di sini, itu tempat penyimpanannya di mana, kemudian proyek-proyek yang dijalankan apa saja ya. Nah, ini semua ada di sini. Nah, kalau teman-teman nanti membuat account, ini tinggal klik masuk, ya, pembuatan account gratis, akan dapat username dan password, login. Ya, inilah Nagaya Wallet Anda. Ya, teman-teman, nanti Nagaya Wallet-nya ada berapa ada di sini. Terus nanti kalau ada penerimaan profit sharing, ya, itu semua ada di USD Wallet. Semuanya ada di sini. Untuk melihat transparansi pembelian, transparansi penjualan, transparansi proyek, transparansi emas, semua ada di Transparency Report. Teman-teman bisa langsung klik dan lihat sendiri. Ya, dan juga saya ingin kembali mengingatkan, kita ada Telegram channel. Ya, sini saya tutup dulu. Telegram channel ini teman-teman bisa mendapatkan semua informasi mengenai Nagaya ya. Nanti sore kalau ada yang mau ikut, itu jam 4 tuh kita ada webinar. Siapapun yang mau masuk silahkan ya, nggak ada biaya, semuanya free. Kita berbicara panjang lebar tentang Nagaya. Ya, dan juga jangan lupa masuk ke community group. Saya akan kirimkan nomor saya ya, atau kalau nanti ada yang ingin ditanyakan. Tapi untuk kendala pendaftaran, boleh langsung kontak ke Pak Saka. Ya, nanti Pak Saka akan komunikasi dengan saya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari Nagaya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ya, kalau masih ada informasi yang dibutuhkan, boleh kontak kami. Ya, kami standby. Ada acara online, ada acara offline. Ya, terima kasih. Saya harap teman-teman di sini sehat selalu, sejahtera. Ya, sampai ketemu di acara-acara Nagaya selanjutnya. Saya kembalikan kepada Pak Saka. Silakan, Pak. Pak, masih di mute, Pak. Di unmute dulu. Ya, oke. Silakan. Sampai kelupaan ini, saking asiknya. Terima kasih kepada Pak Dhani selaku pembicara tunggal dari konsep Nagaya, yang terutama spesialisasi. Terima kasih kepada Pak Yohanes selaku CCO yang di tengah kepadatan beliau menyempatkan diri untuk bisa hadir. Kemarin juga sempat hadir, tidak sempat hadir, alhamdulillah ini bisa hadir, dan ini istilahnya memberikan satu gambaran bahwa di Nagaya ini sangat luar biasa, dan istilahnya itu nyata. Ya, seperti jangan sampai ada tadi yang pertanyaan, oh saya pernah invest dia ketipu, kemudian oh online itu banyak nipu. Ternyata ada langsung dihadiri oleh Pak Yohanes. Terima kasih sekali lagi Pak Yohanes. Satu kehormatan bagi kami sebagai pengundang dari Stugas 17 memberikan satu gambaran yang real tentang bisnis Nagaya ini. Untuk yang terakhir, alhamdulillah pertemuan hari ini sangat luar biasa, yang pada intinya tadi sudah disampaikan, istilahnya berinvestasi itu tidak harus secara radikal, harus istilahnya banyak, ya itu dimulai dari kecil aja sesuai dengan kemampuan dan kebijakan tentunya. Seperti yang saya katakan di awal bahwa angka 100, angka 1 juta, angka 1 miliar itu kan semuanya pasti diawali dari angka 1. Kalau tidak ada angka 1 mungkin tidak ada angka 100, 1 juta, 100 miliar. Sama dengan Nagaya ini. Istilahnya bisa dimulai dari 1 Nagaya. Untuk bisa menjadi 100 atau 1 miliar Nagaya itu tergantung dari kebijakan dan masing-masing individu. Yakin kita meningkatkan, kalau tidak yakin kita berinvestasi secara bijak sesuai dengan saran Pak Yohanes tadi. Jadi pada intinya tidak ada paksaan. Itulah istilahnya hebatnya Nagaya di situ. Transparansinya jelas, tidak ada pemaksaan, dan istilahnya perusahaannya jelas. Mungkin ini saja dari saya Pak Dhani ya. Sekali lagi sebelum saya
tutup mewakili dari ke-17, terima kasih atas kehadiran, terutama spesial dari Pak Yohanes tadi menyempatkan diri untuk apa istilahnya untuk bisa hadir. Dan saya lupa itu Pak Alfian selaku leader kami. Terima kasih juga Pak Alfian ya. Saya sering berkomunikasi dengan Pak Alfian itu istilahnya bagaimana, ya mohon maaf nanti istilahnya banyak merepotkan, mungkin banyak pertanyaan, tapi mudah-mudahan ini menjadi tim yang bagus dan istilahnya pembelajaran yang bagus untuk investasi ke depan dari adik-adik mahasiswa. Yang terutama membuka mindset itu ternyata ada kesempatan. Tergantung bagaimana kita mengambil kesempatan itu. Kesempatan pada saat kita muda atau kesempatan pada saat kita sulit mengambilnya. Tergantung keputusan dari masing-masing mahasiswa. Ini saja ya Pak Dhani ya. Ya, Pak, mungkin kita bisa foto bareng dulu ya, Pak, ya, sebelum kita tutup. Oke, siap. Ya, mungkin yang teman-teman yang bisa tolong dinyalakan kameranya ya, akan langsung masuk di Telegram channel Nagaya, dilihat 1000 orang lebih. Jadi berikan senyum yang paling lebar. Seolah-olah lebih lebar senyum kita, lebih lancar rezeki kita. Amin ya. Amin. Oke, silahkan yang bisa dinyalakan ya kameranya. Kita foto bareng dulu. Oke, 1, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Oke, halaman pertama terima kasih. Halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, halaman keempat. 1, 2, 3. Oke, halaman kelima. 1, 2, 3. Oke, baik. Baik, Pak Saka. Silakan, Pak. Sorry. Ya, di sini saja. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan kepada manajemen Nagaya yang diwakili presentasinya oleh Pak Dhani dan dihadiri sekaligus dari CEO-nya Pak Yohanes.